subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Masih di iNews Sore pemirsa, kisruh Partai Demokrat masih terus bergulir. Kedua kubu saling menggalang dukungan, sementara Menkumham menyatakan masih menunggu laporan dari penggagas KLB. Prahara Partai Demokrat masih berlanjut. Kedua kubu baik dari pihak AHY dan para penggagas KLB bermanuver, menggalang dukungan dan mengklaim pihaknya yang paling berhak mengusung Partai Demokrat. Hari ini, di Taman Politik DPP Partai Demokrat, digelar mimbar demokrasi yang menampilkan orasi dan insan muda Demokrat Indonesia dan perempuan Demokrat Republik Indonesia. Sebelumnya, AHY bersafari ke sejumlah tokoh untuk menggalang dukungan. Terakhir kemarin, putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu bertemu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik. Sementara jajaran pengurus Partai Demokrat pimpinan Muldoko kemarin tampil ke publik dan mengklaim kongres luar biasa yang digelarnya Jumat kemarin di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah forum yang sah. Begitu juga penunjukan Muldoko sebagai ketua umum. Sedangkan menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dirinya belum menerima laporan atau penyerahan hasil KLB dari kubu Muldoko. Sehingga masih menganggap perseteruan yang terjadi adalah konflik internal Partai Demokrat. Saat ini kami masih melihat ya, masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Sebelumnya Senin lalu, didampingi 34 ketua DPD, AHY telah menyerahkan berkas-berkas kepada Ditjen AHU Kemenkumham untuk membuktikan legitimasi. Berkas-berkas yang diserahkan antara lain ADART serta kepengurusan Partai Demokrat berdasarkan Kongres kelima pada Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, usai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, mantan atlet voli putri nasional Aprilia Manganang dipastikan sebagai laki-laki. Keluarga besar menyambut gembira status baru Aprilia Manganang. Kabar mengejutkan datang dari mantan atlet voli putri nasional yang juga anggota Korps Wanita Angkatan Darat, Serda Kowat Aprilia Manganang. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Aprilia Manganang dipastikan sebagai laki-laki. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Kemudian pemeriksaan hormonalnya pun begitu. Hormonalnya normal. Hormon testosteronnya juga diukur sehingga secara faktual dan ilmiah kita bisa meyakini bahwa Sersan Manganang lebih memiliki hormonal yang masuk dalam kategori normal laki-laki. Keluarga besar Aprilia Manganang di Manado, Sulawesi Utara menyambut gembira status baru mantan atlet voli nasional ini. Di mata keluarga, April sejak kecil memang dikenal memiliki sifat tomboy. Setelah mendapat status baru sebagai laki-laki, keluarga berharap April dapat fokus menjalani tugasnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Dalam kesehariannya memang kalau orang-orang sini bilang tomboy lang dia. Iya. Tapi tidak pernah terpikir bagi kami keluarga bahwa dia itu akan begini. Jadi sebagai keluarga dan juga orang tua,
memang kami sangat bersyukur karena dengan adanya ini Aprilia boleh mendapat jati diri dia yang sebenarnya. Aprilia Manganang memulai karir di dunia olahraga dengan bergabung dalam tim Alko Bandung pada tahun 2011. Atlet voli kelahiran 27 April 29 tahun ini kerap mencuri perhatian karena status gendernya dipertanyakan. Meski demikian, Aprilia kerap mencetak prestasi baik di dalam maupun luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyebut kondisi kesehatan yang dialami mantan atlet voli putri nasional Aprilia Manganang sebagai hipospadia. Dan berikut kami sampaikan informasi terkait apa itu hipospadia. Kondisi kesehatan yang menimpa Aprilia Manganang mengejutkan publik. Sempat dikenal sebagai salah satu andalan tim voli putri nasional, Aprilia yang kini tergabung dalam Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 dinyatakan sebagai laki-laki. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan kondisi yang menimpa Aprilia Manganang sebagai hipospadia. Dalam dunia medis, hipospadia dikenal sebagai suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra dan penis yang merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Penyebab atau pemicu hipospadia adalah terjadinya kerusakan akibat kerja hormon yang menyebabkan uretra berkembang tidak normal. Kerusakan hormon inilah yang menyebabkan perkembangan penis menjadi tidak optimal. Sementara gejala yang timbul akibat hipospadia antara lain pembukaan uretra di lokasi selain ujung penis. Hanya bagian atas penis yang tertutup kulup. Penyemprotan tidak normal ketika buang air kecil. Untuk mencegah dampak negatif hipospadia, para orang tua disarankan segera menemui dan berkonsultasi dengan dokter anak sejak dini untuk memastikan buah hati tercinta tidak mengalami kelainan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik asmara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep terus menjadi perhatian publik. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya. Namun belakangan muncul seorang pria yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Di tengah ramai polemik asmara putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan kekasih barunya Nadia Arifta, muncul seorang pria bernama Firdaus Owiwobo yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Firdaus Owiwobo mengatakan Nadia Arifta merupakan cucu dari Sultan Ismail Muhammad Syah, pemimpin terkenal di Bima. Sementara itu, pihak keluarga Nadia Arifta membantah adanya seorang pria yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Sedangkan kakak ipar Nadia, Asfaroni Hendra pun menyatakan pria yang bersangkutan bukanlah paman Nadia. Bantahan keduanya disampaikan melalui keterangan tertulis. Sebelumnya, Kaisang Pangarep dan Nadia Arifta dikabarkan segera menggelar lamaran usai bulan Ramadan. Ibunda Nadia Arifta membenarkan putra bungsu Presiden Jokowi ini akan menuju jenjang yang lebih serius dengan mempersunting putrinya. Ia juga meminta doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar. Dua jenderal polisi, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo divonis lebih berat dari tuntutan karena membantu Joko Chandra. Selengkapnya akan kami ulas usai jeda berikut.